Teori Eden's Core Knowledge Theory menegaskan bahwa siswa perlu menguasai pengetahuan inti sebelum mampu berpikir kritis. Pada sekolah menengah, penguasaan materi inti adalah sebuah fondasi yang tak bisa digantikan oleh proyek atau diskusi tanpa struktur. Selamat sore Dewan Juri yang terhormat, saya Rahmadina Cahaya Livi dari SMA Negeri 3 Jember. Saya hadir sebagai tim pro pada mosi. Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Izinkan saya memberikan batasan mosi yang dimaksud sekolah menengah pada mosi ini adalah SMA, SMK, MA, SMP, MTS, dan sederajat dengan rentang usia 14 hingga 18 tahun. Fokus pembahasan mosi yang saya batasi pada sistem pendidikan nasional Indonesia bukan konteks negara lain. Agar berada dalam pijakan yang sama, saya memaknai pendidikan klasik sebagai model pembelajaran yang terstruktur, berpusat pada guru, dan berorientasi pada penguasaan materi inti seperti matematika, bahasa, IPA, dan sejarah, dan kurikulum yang berdasarkan buku. Sedangkan pendidikan progresif lebih menekankan pada proyek, diskusi siswa, pembelajaran tematis, lintas bidang, dan guru bertindak sebagai fasilitator. Materi disusun berdasarkan tema besar, bukan mata pelajaran yang terpisah. Berdasarkan Undang-Undang Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3, pendidikan dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman, berilmu, bertanggung jawab. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan suatu model pembelajaran yang terarah, dan konsisten. Model pendidikan klasik hadir untuk mendukung hal tersebut. Saya sebagai tim pemerintah yakin bahwa model pendidikan klasik adalah pilihan yang lebih tepat. 3 argumen utama saya yaitu yang pertama, pendidikan klasik menjamin pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Model pendidikan klasik berdasarkan kurikulum yang terstandar dan berdasarkan buku lebih relevan untuk diterapkan secara merata di Indonesia. Hal ini sesuai dengan data yang dipublikasi oleh Kemendikbudristek pada tahun 2002 bahwasanya 42% sekolah di Indonesia pada sekolah menengah masih kekurangan laboratorium, internet. Hal ini menunjukkan bahwasanya di Indonesia masih kurang yang namanya pemerataan sarana dan prasarana. Maka pendidikan klasik hadir untuk menjadi atau memberikan kesempatan agar belajar yang adil dan setara bagi siswa di berbagai wilayah. Ketika pemerataan kualitas telah tercapai, maka konsistensi penerapannya akan semakin tinggi. Konsistensi implementasi ini pada model klasik lebih mudah dan konsisten untuk diimplementasikan dibandingkan progresif. Hal ini masuk dalam argumen yang kedua yaitu konsistensi implementasi. Hal ini dibuktikan pada penelitian yang dilakukan oleh Reski Renaweni di SMKN 2 Tulung Agung bahwasanya terdapat kendala penerapan model pendidikan progresif di SMA tersebut yaitu ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Maka dari itu, model klasik lebih mudah untuk diimplementasikan sebab model progresif di Indonesia belum didukung oleh sumber daya yang memadai. Dengan adanya konsistensi implementasi akan mendorong efektivitas penguasaan dasar akademik. Hal ini akan masuk dalam argumen yang ketiga bahwasanya efektivitas penguasaan dasar akademik seperti numerasi, literasi, dan materi inti ini akan sangat berguna ketika siswa akan mendaftar ke perguruan tinggi. Penguasaan keterampilan dan kemampuan dasar melalui model pendidikan klasik yang menuntut siswanya memahami materi inti akan menjadi fondasi yang kuat bagi siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Karena mereka telah memahami materi inti atau dasar yang akan sangat berguna di jenjang berikutnya. Hal ini terbukti berdasarkan laporan PISA 2019 bahwa negara dengan model klasik menghasilkan skor literasi dan numerasi yang tinggi dibandingkan pendidikan yang progresif. Jika tim oposisi mengatakan bahwa kreativitas tidak harus mengorbankan struktur akademik, padahal perlu dipahami Dewan Juri yang terhormat, tanpa dasar akademik yang matang, kreativitas akan dangkal dan terbatas. Dengan fondasi akademik yang kuat, akan mampu mengembangkan kreativitas dan pemikiran kritis. Maka dari itu, terdapat 2 konsekuensi. Konsekuensi terbaiknya jika hal ini diterapkan adalah standar pendidikan akan menjadi lebih merata sehingga siswa menguasai dasar akademik yang penting dan sistem akan lebih mudah untuk mengawasinya. Yang kedua, konsekuensi terburuknya adalah jika hal ini tidak diterapkan adalah terjadi kesenjangan kualitas pendidikan akan semakin melebar. Ini merupakan dampak dari sarana dan prasarana yang belum mendukung atau belum merata di wilayah Indonesia, sehingga ini akan menghambat perkembangan pendidikan dan kemampuan siswa yang ada di Indonesia. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, pendidikan klasik bukan sistem yang mengekang kreativitas atau pembelajaran dengan praktek, namun menjadi fondasi yang kokoh untuk pendidikan menengah di Indonesia yang realistis dan terstandar.
Sebagai tim pemerintah, saya yakin dan dengan tegas mendukung mosi ini bahwasannya mari kita prioritaskan kualitas dasar baru kreativitas sebagai pendukung, bukan sebaliknya. Bangga menjadi